Oke, selamat datang di channel saya Devhan. Saya senang sekali bisa menjadi teman berpikir teman-teman di channel ini dan kali ini saya akan membahas satu topik terkait dengan bisnis. Ini untuk para teman-teman yang memulai bisnis, merencanakan berbisnis, atau ingin mengembangkan bisnis yang baru. Apa nih topiknya? Saya kasih judul topiknya adalah What If. Jadi kalau akhir-akhir ini nih ada satu film tentang Avengers gitu ya, yang dibuat oleh Marvel dan ini adalah film kartun dan diberi judul What If, dan di mana karakter-karakter cerita di dalamnya itu diberikan skenario berbeda daripada yang mungkin kita sudah ikuti selama ini dalam karakter-karakternya begitu ya. Dan menjadi sebuah film menarik. Tapi hari ini saya tidak akan membahas apa pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya, sama sekali enggak. Tetapi kata what if sendiri itu mengandung sebuah arti yang luar biasa ketika diterapkan di dalam sebuah bisnis. Dan ini hal yang bukan main-main gitu ya. Kalau seseorang bisa memainkan kata ini, what if, bahkan dalam hidupnya dia bisa melihat segala sesuatunya jauh lebih clear dan lebih baik. Jadi apa nih terkait dengan bisnis? Jadi topiknya lebih karena merencanakan bisnis dengan berbagai skenario. Ini topik kita. Yuk kita masuk ke dalamnya ya. Apa nih manfaatnya? Manfaat what if skenario di dalam bisnis. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memainkan what if skenario dalam situasi-situasi bisnis yang sedang terjadi. Atau kita memanfaatkan what if skenario di dalam bisnis yang sedang kita kembangkan atau kita bangun. Yang pertama, yang pasti adalah meminimalkan risiko. Jadi seringkali ketika pengusaha muda, saya masih ingat ketika saya mau eksplor berbagai bisnis di awal-awal saya memulai dulu, saya mencoba bermacam-macam usaha-usaha kecil dan banyak hal yang saya lakukan dan banyak gagalnya sampai saya sempat berputus asa. Itu saya melihat adanya kemungkinan saat itu saya tidak memikirkan adanya skenario yang buruk terjadi. Dan skenario yang sebetulnya di luar pikiran saya, sehingga saya bisa putus asa. But it's okay, ini pembelajaran. Tetapi yang sebetulnya yang ketika itu diterapkan, bahkan sebelum bisnis ini dibikin, what if skenario itu selalu bisa masuk di dalamnya. Jadi seringkali kalau kita mau berbisnis, apalagi dengan darah yang masih muda gitu ya, pengen berhasil, pengen sukses, kita lupa. Kita hanya bisa merencanakan yang namanya keberhasilan, tapi tidak pernah menyiapkan diri untuk gagal. Merencanakan untung tapi tidak siap rugi. Ini yang seringkali ada di dalam benak pengusaha-pengusaha yang pengen sesegera mungkin aku harus sukses, aku harus berhasil. Nah, ini yang mendorong kita untuk kita hanya ngelihat satu skenario saja. Nggak mau skenario ini harus tercapai. Padahal bisnis ini kan bukan cuma sekedar mau nggak maunya kita. Bisnis ini banyak faktor yang mempengaruhinya kan. Banyak hal-hal yang sebetulnya sedang mempengaruhi pergerakan market, mempengaruhi demand yang ada, juga ada ketersediaan barang. Semuanya banyak faktor yang justru mostly di luar dari apa yang direncanakan. Nah, tetapi ketika kita bisa melihat dan memakai what if skenario, menanyakan banyak hal dalam merencanakan bisnis. Misal, bagaimana seandainya omsetnya tidak tercapai? Padahal omset ini dibutuhkan untuk menutupi operasional. Bagaimana seandainya karyawan yang saya rekrut tidak sesuai dan tidak efektif? Bagaimana seandainya harga di pasar tidak bisa diangkat
saya hanya bisa bertahan di profit sebegini. Bagaimana seandainya di bulan sekian saya tidak break even dan apakah saya harus melanjutkan atau tidak. Ini what if, pertanyaan what if yang bisa digambarkan di depan ketika kita memulai sebuah bisnis. Dan ini masih sifatnya di atas kertas, belum jalan teman-teman. Jadi sometimes kita bisa dengan mudah melihat sebuah skenario yang terjadi justru ketika masih di atas kertas. Tapi justru ketika itu masih terlalu mudah, kita berpikir nanti aja dah, ketika sudah jalan baru kita pikirin, nanti toh ya belum tentu kejadian seperti itu. Ya, saya sangat-sangat mengerti. Toh kejadiannya belum tentu seperti itu, bahkan mungkin jauh lebih baik. Tetapi ketika kita bisa memainkan what if skenario dalam satu planning kita berbisnis, kita bisa meminimalkan risiko. Bagaimana seandainya angka tertentu tidak tercapai di bulan sekian, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana seandainya saya melihat isu ini terjadi di dalam bisnis saya di bulan, dikatakanlah hal-hal yang sifatnya manajerial itu muncul. Apa yang akan saya lakukan sebagai pimpinan? Bagaimana seandainya sistem yang saya develop tidak berjalan dengan baik? Ini hal-hal yang bisa ditanyakan. Jadi dengan begitu kita bisa meminimalkan risiko dan menutup banyak celah. Karena yang kedua adalah dengan melihat banyak what if skenario, kita ini bisa memaksimalkan pilihan-pilihan yang ada. Jadi semakin banyak what if skenario yang ada di dalam kepala yang bisa terpetakan, kita bisa memaksimalkan pilihan-pilihan yang ada, yang mungkin ketika kita melihat pilihan-pilihan itu, kita mengerti juga bahwa pilihan-pilihan tadi itu ada faktor-faktor pendukung yang harus mendukungnya, yang harus ada. Dan kita kayaknya akan mempunyai benchmark tertentu di dalam faktor-faktor pendukung itu yang bisa memberikan sinyal dan tanda bahwa sesuatu itu akan terjadi ataupun tidak terjadi. Dan kita bisa memastikan, dan apabila itu masih di dalam wilayah kita ini masih bisa memastikan faktor-faktor pendukung itu mendukung pilihan kita. Dan ini penting banget teman-teman. Jadi kalau yang di awal saya cerita mengenai bagaimana nggak siap untuk rugi, hanya siap untuk untung. Dan yang kedua ini adalah sebetulnya seandainya rugi, kalau seandainya untung ya oke lah, semuanya orang pasti happy aja. Tapi seandainya rugi, kita bisa melihat opsi-opsi plan B yang terjadi, yang bisa kita lakukan untuk sebagai cara jalan keluar dari isu yang terjadi itu. Dan kita nggak membuang waktu. Jadi semuanya sudah ada di dalam kerangka berpikir seorang entrepreneur. Kita nggak bisa cuman sekedar beriman, berharap. Dan saya selalu ngomong hope is not a strategy. Jadi ini bagian daripada di mana kita mendevelop sebuah strategi. Seandainya berbisnis ini tidak sesuai harapan, what is your strategy? Apa yang akan kamu lakukan? Dan seringkali nih, kalau sudah di dalam, anggaplah ini sudah jalan, kemudian ada masalah, bisnisnya nggak jalan, datang kepada coachnya, ngomong sama coachnya, harapannya dapat solusi. Ini kayak, dan ketika diajak ngomong, katakanlah ditanya mengenai apa yang seandainya bisa terjadi lebih buruk, mostly nggak siap. Jadi kebanyakan hanya berpikir nggak bisa, aku maunya tetap untung. Nggak boleh itu terjadi. Nah,
Jadi ini kayak sesuatu yang selalu ada di luar diri entrepreneur yang harapannya dia yang bertanggung jawab atas hidupnya gitu ya. Dan ini bukan sebuah mindset seorang entrepreneur yang sebetulnya dia adalah seorang problem solver yang dia bisa breakthrough dalam situasinya. Oleh karena itu planning 50% planning, 50% action. Jadi banyak yang juga ngomong kalau seseorang itu bisa merencanakan, maka sebetulnya dia jual 50% keberhasilan. Atau bahkan yang lebih ekstrim, planning itu lebih banyak, 90% planning, 10% itu adalah luck. Ada yang ngomong seperti itu. Nah, jadi terkait dengan planning ini ini bicara tentang skenario planning, teman-teman. Jadi bisnis with the skenario planning. Sehingga apa sebetulnya yang bisa kita maksimalkan ketika kita melihat skenario planning. Termasuk nih, dengan skenario planning, kita ini bisa juga melihat celah-celah untuk memaksimalkan profit, memaksimalkan keberhasilan kita. Bukan cuma sekedar yang sudah ada di angan-angan. Jadi what if skenario itu akan sangat-sangat powerful ketika teman-teman mempunyai teman berpikir, seorang partner yang katakanlah mulai mikir bareng-bareng what if skenario di dalam menjalankan bisnis ini dalam semua aspeknya. Dan itu bisa dilakukan di tahap perencanaan, planning. Nah, yang terakhir, manfaat yang menurut saya paling powerful dari semua manfaat yang lain ketika kita menerapkan what if skenario di dalam bisnis ini, bahwa secara tidak sadar kalau kita melihat seorang entrepreneur ini kan sosok yang katakanlah mempunyai mental baja, punya toughness, mempunyai mental toughness atau tangguh gitu ya, tough banget orangnya. Kalau dia gagal, dia coba lagi, dia gagal, dia bangkit lagi. Tapi kita mesti sadar bahwa dengan skenario planning ini saatnya dia lakukan, ketangguhan itu ataupun yang namanya mental toughness itu justru sudah didevelop jauh sebelum itu terjadi kejadiannya, saatnya dia gagal. Dan ini adalah manfaat yang bagus banget yang bisa disiapkan oleh seorang entrepreneur duduk manis berpikir sebelum dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Karena kita ngomong bisnis hari ini itu berbeda dengan bisnis yang 10 tahun yang lalu. Kondisinya beda, semuanya berbeda, tantangannya berbeda, keadaan situasinya berbeda, dan selalu dibutuhkan yang namanya mental toughness, ketangguhan untuk dia bisa tetap stay in the game, tetap ada di dalam game, tetap memainkan peran, tetap terus running, tetap terus mengerjakan bisnisnya. Dan ini suatu kualitas yang baik gitu ya. Dan what if skenario ini adalah suatu metode planning yang sebetulnya bisa dilakukan secara berkala terus menerus ketika dia berproses dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun menghadapi isu-isu di dalam bisnisnya. Dan ini akan membuat sebuah kualitas diri yang muncul sebagai sosok yang tangguh dalam diri seorang entrepreneur. Ini sesuatu yang sifatnya intangible, teman-teman, dan ini menjadi pondasi sebetulnya untuk dia bisa move on, untuk dia bisa naik level dalam mengembangkan dirinya dan bahkan mengembangkan bisnis-bisnis lain. Hanya dengan mempunyai satu kerangka berpikir seperti ini dan melihat segala sesuatunya jauh lebih clear, dan dari satu perspektif yang gampang mereframe segalanya dan menanyakan what if something happen like this, kita bisa grow dan make a breakthrough sebagai seorang entrepreneur. Saya masih ingat juga sekitar tahun 2014 ketika bisnis saya menghadapi tantangan juga, market berubah, saya in the middle of nowhere, takut, stress, it's big. Itu karena saat itu
saya terlalu overwhelmed di dalam keadaan bisnis saya dan nggak bisa ngelihat dengan clear. Dan yang paling saya sadari, saya nggak memainkan sebuah skenario what if. Karena sudah terlalu terjebak di dalam rutinitas mencari, mengejar omset, mengejar task, kerjaan-kerjaan ataupun kegiatan-kegiatan rutin yang harus dilakukan. Dan saya nggak memainkan skenario lagi. Padahal di tahap bisnis di awal-awal, setiap tahun saya biasanya selalu membuat rencana-rencana skenario planning per tahunnya untuk saya bisa melihat situasi dan kondisi. Tapi entah kenapa saat itu saya terlalu overwhelmed dan saya lupa. Dan akhirnya I made a very bad decisions. Dan itu yang perlu pelajaran yang perlu saya tangkap dari apa yang sudah terjadi kemarin. Dan tujuan saya cerita nih adalah mengencourage teman-teman yang mulai berbisnis, bahkan di tengah-tengah, bahkan yang mungkin sedang menghadapi kendala saat ini, pada saat COVID. Coba deh mainkan what if skenario. Mainkan seandainya keadaan ini tidak bisa dirubah, apa yang bisa saya lakukan? Seandainya skenario ini terjadi buruk, tidak seperti yang saya harapkan, bagaimana saya menyiasatinya? Apa yang sudah saya rencanakan sebagai plan B-nya? Bagaimana saya merencanakan plan B-nya itu? Jadi, tips terakhir, teman-teman. Saya teringat mendadak ini juga, bahwa kegiatan yang mungkin terlupakan ketika hiruk pikuk sosial media ini sudah terlalu banyak penuh di kepala dan merampas waktu-waktu prime kita, bahkan dalam keseharian dan kesibukan kita, bahkan di waktu-waktu yang baik untuk kita berpikir. Ada satu kebiasaan yang mungkin perlu kita bisa lakukan sebagai seorang entrepreneur adalah merencanakan untuk membuat rencana. Nah, ini dia. Jadi ini akan menjadi sebuah topik yang percuma, sesi yang percuma apabila ini cuma sekedar dianggap sesuatu yang baik, lalu teman-teman tidak mulai berpikir untuk merencanakan kapan saya duduk manis, berpikir dan membuat rencana. Dan seandainya ada rencana yang ingin dilakukan nih, coba jalankan. Saya ada kesempatan duduk manis untuk berpikir bikin rencana, coba pakai skenario what if. Dan coba lihat apa saja yang akan teman-teman temukan ketika menanyakan skenario what if itu di dalam rencana yang sedang teman-teman bikin. Oke, senang sekali bisa menemani hari ini teman-teman sebagai teman berpikir di channel ini. Hopefully ini bisa memberikan manfaat, dan apabila ada sesuatu yang ingin teman-teman share, silakan komen di bawah tentang hal-hal yang mungkin sederhana yang teman-teman rencanakan nih, dan mungkin bisa juga tambahkan kalimat-kalimat yang mempertanyakan seperti what if something happen like this gitu ya, di komen-komen silakan. Dan senang sekali selalu bisa menemani teman-teman, dan kalau teman-teman suka bisa like and subscribe. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dan saya undur diri. Salam.